Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari, NIM 1914-172, kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanzi Syaful Bahri, SAG MM CHCM. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tantangan tantangan yang ada dalam manajemen sumber daya insani. Nah, dalam tantangan ini, yang pertama adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal merupakan keseluruhan keadaan ataupun perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, tantangan eksternal ini jadi berasal dari luar organisasi ataupun luar perusahaan, yang dimana tantangan eksternal juga bisa ataupun sulit dikendalikan oleh organisasi tersebut. Nah, tantangan eksternal dapat bersumber dari keadaan dan perubahan tenaga kerja, keadaan dan perubahan teknologi, keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan, keadaan dan perubahan pemerintahan. Nah, keadaan-keadaan tersebut yang merupakan tantangan eksternal yang memang sangat sulit ya untuk dikendalikan oleh sebuah organisasi, berbeda dengan tantangan yang berasal dari internal perusahaan ataupun organisasi. Nah, tantangan eksternal juga dapat dibagi ke dalam beberapa sektor berikut. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Berbagai tantangan masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara. Kenapa? Karena memang sejalan dengan tumbuh dan berkembang bisnis ataupun sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefit yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Yang kedua adalah sektor sosial kultural. Nah, perubahan kondisi sosial budaya merupakan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia. Kondisi inilah di mana perusahaan akan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budaya masing-masing agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Sosial kultural berakibat pada manajemen sumber daya manusia, termasuk perencanaannya, baik secara mikro maupun secara makro. Nah, yang ketiga adalah sektor internasional. Dengan diterapkannya pasar bebas dan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, tenaga kerja dari luar negeri akan membanjiri sektor dalam negeri, sehingga sumber daya manusia dalam negeri tidak terpinggirkan di dalam negeri sendiri. Yang keempat adalah sektor teknologi. Dampak kemajuan teknologi pada manajemen sumber daya manusia terjadi secara dua cara. Cara pertama adalah dengan melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan. Sebagai contoh, kemajuan sebuah teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah meningkatkan mobilitas angkatan kerja, yang dimana selanjutnya manajemen sumber daya manusia perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Nah, tantangan teknologi tidak hanya sekedar menyangkut pembiayaan saja, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungannya terkait pada keseharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah sektor publik. Nah, perusahaan harus mampu dan selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Jadi, ketika si karyawan tersebut akan memasuki ataupun mengikuti seleksi di dalam sebuah lowongan pekerjaan, mereka harus mengikuti seleksi yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Dan perusahaan harus menyeleksi sumber daya manusia yang memang direkrut sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, kualitasnya, dan pengalaman-pengalaman yang memang sesuai dengan persyaratan yang ada dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tantangan organisasional ataupun internal. Dalam tantangan-tantangan organisasional, ini merupakan elemen-elemen yang berasal dari organisasi. Nah, berbeda kan tadi, ya di mana
Tantangan eksternal berasal dari luar. Nah, untuk tantangan organisasional ini berasal dari internal. Tantangan internal ini dapat mempengaruhi ataupun berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama adalah tuntutan serikat buruh. Serikat buruh sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh para pekerja. Selain dapat memberikan keuntungan bagi manajemen sumber daya manusia, merupakan tantangan yang sangat aktual. Lembaga ini mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sangat tinggi yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan-tekanan pada perusahaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan mereka. Misalnya, mengenai tinggi rendahnya upah atau gaji, jam kerja, atau bahkan keputusan-keputusan atau ditempatkannya dalam sebuah jabatan tertentu. Dan yang kedua adalah penyediaan sistem informasi kepegawaian. Mudah untuk melihat bahwa sumber daya manusia membutuhkan informasi yang rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap jabatan di dalam organisasi. Yang kedua adalah keahlian apa yang dimiliki oleh setiap pegawai. Karena keahlian ini juga sangat penting untuk melihat seberapa jauh kualitas yang dimiliki oleh SDM sebuah perusahaan. Kemudian kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan organisasi pada masa yang akan datang. Kemudian bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi sebuah organisasi. Selanjutnya adalah kecenderungan yang berkaitan dengan sistem kompensasi pada saat ini. Keseluruhan informasi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas atau program-program sumber daya manusia, seperti dalam perencanaan sumber daya manusia, penempatan, dan lain-lain. Tetapi dalam kenyataannya, untuk mengumpulkan informasi ini seringkali sulit sebab harus ada keterlibatan dari unit lain seperti unit operasi dan pegawai itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tuntutan budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi seperangkat asumsi yang dikembangkan oleh organisasi yang dimaksud sebagai acuan atau cara dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, yang bersumber dari lingkungan internal ataupun eksternal. Budaya yang dimiliki organisasi bisa berbeda satu sama lain. Begitupun budaya-budaya yang ada di sebuah perusahaan lainnya. Budaya itu juga akan menentukan cara-cara yang didukung oleh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangan MSDM ini di sini adalah bagaimana menyesuaikan secara proaktif kebutuhan sumber daya manusia dan cara-cara melaksanakan tugasnya. Nah, di antara individu yang berada dalam kelompok organisasi, mungkin terdapat perbedaan orientasi nilai yang dapat mengakibatkan konflik di antara mereka. Misalnya konflik pribadi, yaitu kesesuaian antara apa yang diharapkan pegawai dengan kenyataan yang ada. Jadi terkadang kenyataan yang ada itu seringkali berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh si pegawai tersebut. Kemudian ada pula konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Meskipun konflik senantiasa buruk, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengatasi konflik yang fungsional bagi pencapaian tujuan organisasi. Karena memang jika konflik tersebut tidak segera teratasi, maka hal itu juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan fungsional sebuah organisasi. Jadi organisasi tersebut akan terhambat oleh adanya konflik-konflik yang terjadi. Nah, manajemen sumber daya manusia memerlukan staf manajemen sumber daya manusia yang memiliki sikap profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan tertentu, dan barangkali pengalaman yang cukup. Staf manajemen sumber daya manusia juga dituntut untuk memahami operasi secara keseluruhan, tidak hanya serta-merta mengetahui apa yang saja yang dia ketahui. Kemudian perusahaan, baik operasi internal maupun eksternal. Sebab manajemen sumber daya manusia baru bisa dikatakan efektif bila mana dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Supaya dapat memberikan kontribusi yang efektif, maka staf manajemen sumber daya manusia harus memahami masalah-masalah operasi di samping memiliki keahlian khusus, meskipun fungsinya hanya sebagai pendukung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.